Selamat pagi buat semua teman-teman di Youth. Senang bertemu dengan teman-teman. Sudah lama tidak bertemu dengan kalian. Sudah setahun lebih bahkan mungkin kita nggak bertemu. Dan hari ini Koko senang bisa sampaikan firman Tuhan kepada kalian. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita tutup mata kita berdoa. Tuhan, kami bersama-sama mau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan sekali lagi membuat hati kami terbuka, pikiran kami terbuka untuk mau dengar firman Tuhan yang dapat mengubahkan kehidupan kami menjadi luar biasa. Kami mau hidup, melakukan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Bapa kami di surga. Inilah kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, lalu saya berdoa. Amin. Nah, hari ini saya mau bicara tentang membuat Tuhan terkesan. Karena seringkali dalam kehidupan, kita suka buat orang itu kagum dengan kita, tertarik dengan kita, senang dengan kita. Bisa jadi itu adalah bicara soal orang tua yang berusaha kita banggakan, atau kalau kita sudah punya pacar, mungkin pacar yang kita berusaha terus bikin terkesan kagum dengan kita. Atau jangan-jangan mungkin juga inceran, orang kita lagi suka, cowok atau cewek yang kita lagi suka, kita berusaha buat dia tertarik dengan kita, dan karena itu kita berusaha lakukan banyak hal supaya dia kagum, terkesan dengan kita. Nah, namun kebenarannya begini adalah harusnya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, lebih daripada mengesankan banyak orang, kita cuma perlu mengesankan satu orang saja, yaitu Yesus. Kita nggak perlu mikirin tentang hal yang orang-orang lain. Yang paling penting adalah satu orang saja, yaitu Tuhan Yesus sesungguhnya. Mengapa Tuhan Yesus? Karena kalau kita senangkan Tuhan, kalau hidup kita itu menyenangkan Tuhan, buat Tuhan kagum dengan kita, itu menjadi filter siapa-siapa yang bakal dekat dengan kita. Kalau orang-orang yang tidak suka melakukan hal-hal baik, orang-orang yang tidak suka melakukan perintah Tuhan, tidak suka menyenangkan Tuhan, lihat kita hidupnya begitu, mereka nggak mau dekat dengan kita, dan kita bagus, kita safe, kita aman. Orang-orang yang mau senang dengan Tuhan, orang-orang yang mau orang-orang baik, katakan saja begitu, orang-orang baik bakal mau dekat dengan kita kalau kita hidup itu menyenangkan Tuhan. Karena itu sekali lagi adalah, paling penting adalah satu orang saja harus kita senangkan, yaitu Tuhan Yesus. Satu orang saja harus kita buat bangga, terkesan, kagum dengan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya? Caranya mari kita baca satu firman Tuhan di Kolose 3:23. Kolose 3:23, Kolose 3:23 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Satu kali lagi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau kita perhatikan di layar, Koko di situ kasih warna merah tuh hurufnya, yang penting. Itu tentang apapun juga, segenap hati lakukan untuk Tuhan. Itu inti dari firman Tuhan Kolose 3:23. Mengapa itu penting, saudara? Karena kenapa kita harus lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti itu Tuhan? Karena begini, kalau kita mau melakukan sesuatu untuk orang yang kita sayang, untuk orang yang kita anggap penting, kita hormati, kita pasti bakal lakukan yang terbaik buat dia, betul nggak? Baik contoh, kalau presiden datang sama kita, minta tolong dong aku lapar, beliin aku makanan. Kita nggak bakal mungkin sembarangan dong ya. Kita nggak mungkin sekedar kita pergi ke warung lalu beli ciki buat presiden. Nggak mungkin kan? Kita bakal berikan yang terbaik. Demikian juga dengan orang tua kita, dengan pacar kita, atau dengan orang-orang yang kita mau dia tertarik dengan kita pasti berusaha lakukan yang terbaik untuk menarik perhatian dia. Jangan lakukan ini, jangan pernah lakukan hal-hal buruk supaya orang tertarik dengan kita. Itu tidak bakal pernah berhasil, sekali lagi. Jangan cari perhatian dengan cara demikian. Kalau mau cari perhatian, lakukanlah hidup yang melakukan yang terbaik, yang baik untuk menyenangkan Tuhan. Itu cara yang betul. Karena itu firman Tuhan tadi katakan gini, apapun juga yang kamu lakukan, entah kamu mau makan bahkan, entah kamu mau tidur, entah kamu lagi bekerja, lagi sekolah, lagi apapun, lakukan itu dengan cara yang membuat Tuhan terkesan, kagum, tertarik dengan kita. Itu gimana caranya? Yang pertama adalah lakukanlah dengan segenap hati. Ini menarik. Kenapa Tuhan tidak bicara soal lakukanlah dengan segala kemampuanmu? Lakukanlah dengan segala uang yang kamu punya, harta yang kamu punya. Tuhan bicara soal hati. Mengapa? Karena bagi Tuhan, hati yang paling penting. Yang bagi manusia terlihat excellent, terlihat luar biasa, mengesankan, belum tentu bagi Tuhan. Sama seperti ada cerita begini, ada kisah tentang gadis kecil, kelas 5 SD, waktu dia pergi ke sekolah, dia sekolah dengan rajin, dia akhirnya mendapatkan banyak pengakuan di sekolah.
Dia pergi hari pertama sekolah, dia dapat pengakuan sebagai gadis tercantik di kelas 5. Seluruh kelas 5 dia yang paling cantik. Dia bangga sekali. Dia pulang ke rumah cerita sama mama papanya. Mama papanya bangga. Besok harinya, hari kedua dia pergi sekolah, dia dapatkan lagi pengakuan dari teman-temannya, dari gurunya sebagai siswa-siswi yang paling populer di satu sekolah. Dia bangga sekali, dia happy sekali. Dia pulang ke rumah, dia cerita sama papa mamanya. Papa mamanya bangga dengan dia. Dia pergi lagi besok sekolah dengan rajin, lalu dapatkan pengakuan dari guru-gurunya bahwa dia adalah siswi yang paling mungkin sukses di kehidupannya yang mendatang. Kalau dia sudah besar, dia sudah bekerja, dia bakal sukses dikatakan. Dia dapat pengakuan itu dari guru. Dia happy sekali. Dia cerita sama papa mamanya. Nah ini yang menarik. Setelah dapatkan pengakuan demi pengakuan, prestasi demi prestasi, lalu dia pergi lagi sekolah, suatu hari dia dapat satu pengakuan yang buat hati dia panas. Dia pulang ke rumah, marah-marah sama mamanya. Aduh, kesel sekali hari ini sekolah. Benar-benar aku benci sekolah. Mamanya bingung, kenapa? Apa yang terjadi? Apakah gurumu atau teman-temanmu bicara sesuatu yang lain hari ini? Kalau dia cerita bahwa hari ini dia dapat pengakuan sebagai orang yang paling sombong satu sekolah. Nah, begitu karakter kita jelek, begitu kita tidak punya hidup yang menyenangkan Tuhan, apapun prestasi kita, apapun pencapaian kita, apapun yang kita punya, akhirnya tidak penting. Mengapa? Karena Tuhan selalu bilang gini, manusia itu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Bagi Tuhan nggak penting. Bagi Tuhan adalah begini, yang penting itu bukan pencapaian keberhasilan, bukan prestasi yang buat Tuhan terkesan, tetapi hati kita. Begitu hati kita jelek, Tuhan nggak terkesan. Begitu hati kita jelek, kita jadi angkuh, sombong, kita suka melakukan hal-hal buruk, maka yang mendekat dengan kita hanyalah teman-teman yang serupa. Karena itu, kalau kita mau buat Tuhan terkesan, yang pertama adalah sekali lagi, kita hidup hanya untuk mengesankan buat satu orang kagum, yaitu Tuhan Yesus. Dan hal pertama yang kita lakukan adalah kita lakukan dengan senap hati, lakukan segala sesuatu dengan rendah hati. Nggak boleh sombong. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah hiduplah dengan penuh kejujuran. Hiduplah dengan penuh kejujuran. Ada satu kisah memang yang cerita yang sesuai dengan kehidupan kita pada masa sekarang. Itu ada cerita begini, tentang seorang pria yang sebenarnya tidak pernah ke gereja, dan dia itu hidupnya buruk. Dia suka berjudi, suka berbuat nakal, suka mabuk-mabukan, suka melakukan banyak kejahatan. Tapi suatu hari dia lewat sebuah gedung gereja, lalu dia usil berkata begini, minggu depan saya mau pergi ke gereja ini. Saya mau lihat gereja itu seperti apa. Lalu hari minggunya betul-betul dia pergi ke gereja, dia duduk, lalu dia mulai kenalan sama orang-orang, lalu dia ditawarkan untuk kesaksian. Waktu dia pergi ke depan kesaksian, dia bercerita bahwa dia berbohong nih ceritanya nih. Dia berbohong, dia berkata, aku ini orang yang dari kecil sudah ke gereja, aku lakukan banyak kebaikan ini, kebaikan ini, kebaikan ini, kebaikan ini. Aku suka baca Alkitab, padahal nggak pernah buka Alkitab. Suka rajin berdoa, padahal tidak pernah berdoa. Dia berbohong. Waktu selesai kesaksian, satu gereja berkata sama dia, wah kamu baik ya, kamu bagus ya, kamu hebat ya. Kamu terus jadi jemaat kami ya, minggu depan datang lagi. Dia sudah datang lagi, lalu diangkat jadi jemaat. Dia pulang ke rumahnya, ceritanya dia sudah punya istri. Istri adalah satu orang yang taat sama Tuhan, suatu orang yang percaya dengan Tuhan. Lalu dia cerita sama istrinya, tadi saya pergi ke gereja itu. Saya kesaksian di depan, saya bohong. Lalu istrinya marah besar. Ngomong sama dia, kamu buat dosa besar loh. Kamu berbohong, di rumah Tuhan lagi, di gereja lagi bohong. Gak boleh seperti itu. Kamu bisa dapat hukuman Tuhan. Dia tergerak, dia merasa berdosa, dia merasa bersalah. Lalu betul-betul minggu depan dia datang lagi. Lalu dia disuruh kesaksian lagi, dia ngomong sekali lagi begini, sorry, saya minta maaf. Minggu lalu kesaksian saya itu semua bohong. Saya itu nggak pernah ke gereja seumur hidup saya. Saya itu suka lakukan banyak perbuatan buruk. Saya suka judi, saya suka minum minuman alkohol, saya suka mabuk-mabukan, saya suka melakukan banyak perbuatan buruk. Dia akui itu dengan menangis, dengan jujur dia hidup. Lalu dia turun ke bawah. Setelah gereja selesai, orang-orang malah berkata kepada dia, mulai minggu depan, kamu nggak boleh ke gereja ini lagi ya. Nggak boleh. Dia pulang, garuk-garuk kepala berpikir, orang-orang itu aneh. Yaitu kalau kita jujur, dibenci, kalau kita bohong malah senangnya orang. Dan memang betul,
Kita hidup dalam budaya di mana seringkali waktu kita jujur, kita dibenci orang, kalau kita bohong bakal banyak disenangin orang. Sekali lagi karena apa? Karena manusia itu melihat apa yang di depan mata. Mereka mau dengarkan apa yang baik, meskipun itu bohong. Tetapi Tuhan, dikatakan melihat hati, Tuhan mau kita hidup penuh dengan kejujuran. Kalau waktu kita jujur, lalu kita dibenci orang, percayalah begini, itu bukan orang-orang yang juga yang baik buat kita. Kalau kita mau buat orang terkesan dengan kita gampang, berbohonglah banyak-banyak. Tetapi kalau kita mau bikin Tuhan terkesan, kagum dengan kehidupan kita, hiduplah dengan kejujuran. Karena seperti dalam satu ayat, kayak terakhir nih, kita baca sama-sama. Hosea 14 ayat 3, 1, 2, 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan persembahkan pengakuan kami. Dikatakan begini firman Tuhan ngomong, kalau kamu pergi ke gereja, jangan bawa sekedar uang persembahan yang banyak. Jangan datang dengan penampilan yang paling keren, bahasa yang paling sopan, yang paling rohani. Tetapi selalu datanglah, bawa kata-kata penyesalan, persembahkan pengakuan, hiduplah dengan penuh kejujuran. Maka firman Tuhan berkata, kamu bakal mendapat yang baik daripada Tuhan. Karena waktu Tuhan terkesan dengan kita, kagum dengan kita, senang dengan kita, dia pasti bakal berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan hari ini, pesan kau sederhana, hiduplah cuman untuk membuat satu orang saja kagum dengan kita, terkesan dengan kita, yaitu Tuhan. Karena itulah filter yang paling penting untuk kita mendapatkan yang baik, termasuk juga teman-teman yang baik yang bisa berada dekat dengan kita. Oke, senang bertemu kalian. Ini firman Tuhan yang aku sampaikan hari ini. Sampai ketemu kembali. Bye-bye. Dan contoh Gea, nanti CG yang bakal tutup dalam doa. God bless.